ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di salah satu tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat zuhur berjamaah. Maka selalu sajalah lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirkan niat kita sejenak untuk kita membahas satu kitab, yaitu matan Tuhfatul Atfal dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Naam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bait yang ke-35. Qala an-nazim rahimahullah, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wasammi awalan tabi'iyan wahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'i yakun wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjada hurufuhu thalathatun fa'iha min labdhi wayin wahya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam wal linu minhal ya wa wawun sakana in infitahun qabla kullin u'lina. Nah, ini bahasan kita insyaallah. Di pertemuan yang singkat ini, Nazim Imam Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan terkait dengan jenis mad. Kemudian beliau menjelaskan apa saja huruf-huruf mad, ya, syarat-syarat dan rumus-rumusnya beliau sudah sampaikan tadi, baru saja kita bacakan, ya, dari bait yang ke-35 sampai 41. Baik. Naam, jadi teman-teman, kita sudah tidak asing lagi dengan bahasan terkait dengan apa? Mad. Apa yang antum ketahui terkait dengan bahasan mad? Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, senantiasa dan banyak sekali kita dapati ketika kita membaca, tidak membacanya dengan rata satu harokat saja, tetapi ada yang dibaca 2 harokat, ya, ada yang dibaca 4, ada yang dibaca 5, dan bahkan sampai 6 harokat. Ya. Jadi mad itu secara bahasa az-ziyadah. Apa artinya? Mad itu adalah tambahan. Apa yang ditambah? Bukan huruf, ya. Ketika sering kali kita menanyakan pada ikhwah, mana yang panjang bacaannya dari ayat berikut qala, ya, dia mengatakan huruf qaf. Bukan, tetapi huruf madnya yang dibaca panjang, ya. Ya, kita paham maksudnya. Mungkin, ya, setelah huruf qaf yang berharokat fathah ada alif, maka dibaca panjang. Maka di dalam kitab Hidayatul Qari disebutkan istilah daripada mad, italatus saut bi harfin min hurufil mad wal lin, ya, atau bi harfin min hurufi al-lin. Ya, jadi memanjangkan suara ya, bi harfin min hurufil mad, dari salah satu huruf mad. Ya, jadi huruf-huruf mad nanti akan disebutkan oleh beliau. Atau huruf lin, ya, huruf lin itu adalah sebab juga di antaranya apa?
panjangnya suara yang kita baca ketika membaca Al-Quran. Nah, baik, kita ke slide yang ketiga. Beliau mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyun lahu, bahwa mad itu ada dua, mad asli dan mad far'i. Wasammi awwalan tabi'iyan wahu, dan namakanlah yang pertama itu dengan mad tabi'i. Jadi mad asli itu sama dengan mad tabi'i juga. Mala tawaqqufun lahu ala sabab, mad tabi'i itu kata beliau tidak bergantung kepada sebab. Ya, mad asli atau mad tabi'i itu tidak bergantung kepada sebab. Wala bidunihil hurufu tujtalab, dan tanpanya huruf-huruf itu tidaklah terbentuk. Jadi ini salah satu syarat mutlak. Ketika huruf itu dibaca panjang, pasti komponennya terdiri dari huruf-huruf yang akan kita sampaikan. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, akan tetapi huruf apa saja selain hamzah dan sukun, ja ba'da maddin, mohon maaf di situ ada typo ya, maddin harusnya. Ja ba'da maddin fat tabi'i yakun, maka datang setelahnya huruf mad yang disebut dengan mad tabi'i. Baik. Nah, ini jenis yang pertama. Jadi mad asli dari bait yang ke-35 sampai yang ke-37. Syarat daripada mad asli, dia harus ya terhindar setelah huruf mad bertemu dengan hamzah atau sukun. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Nah, bait yang ke-38 beliau menjelaskan jenis yang kedua, yaitu terkait dengan mad far'i. Ya. Mad far'i berdiri di atas sebab, mauqufun ala sabab. Ya, dia terjadi mad far'i. Jadi banyak cabang dari mad-mad yang kita ketahui. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah tawilah, ada mad ya nanti kita akan temukan mad badal dan seterusnya ya terkait dengan jenis-jenis mad. Ya, wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab. Nah, sebabnya kalau mad far'i ka hamzin aw sukunin musjala, seperti hamzah atau sukun. Ya, jadi setelah huruf-huruf mad dia bertemu dengan huruf hamzah atau huruf yang berharokat sukun secara mutlak, maka dia disebut dengan mad far'i. Baik. Nah, ini ada dua jenis, mad asli dan mad far'i. Baik, kita lihat di slide yang keempat ya sekilas bahwasanya al-mad yang qasimul qismain, mad asli dan mad far'i. Ya, kalau mad asli dia akan berdiri sendiri dengan huruf-huruf mad yang asli yang tidak bertemu setelahnya hamzah atau sukun. Ya, maka di dalam asar pernah disebutkan ketika kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yukri'u rajulan, ketika beliau mengajarkan kepada salah seorang ya sahabatnya, kemudian faqara ar-rajul, maka orang tersebut pun membaca satu ayat, dia membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, dia membacanya secara mursalah atau maksurah. Jadi baca dengan dua harokat, dengan maksur atau dengan mad qasr. Maka kemudian faqala Ibnu Mas'ud beliau mengatakan ma hakadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak membacanya seperti ini. Maka faqala ar-rajul, kemudian orang tersebut mengatakan wa kaifa aqra'aka hayya Abu Abdurrahman, lalu bagaimana Rasulullah SAW itu membacakan kepadamu? Maka faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha, kemudian di lafaz yang lil fuqara ada huruf mad bertemu hamzah, beliau panjangkan. Nah, maka disinilah ada perbedaan ya dengan membaca semua huruf mad, sebabnya memang sama karena 3 huruf sehingga terjadilah bacaan panjang. Tetapi kita perhatikan ada perbedaan ya, mad asli dan mad far'i. Ketika dia bertemu hamzah dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Kemudian Ibnu Mas'ud pun membacanya diperpanjang
ya daripada mad qasr yang dibaca oleh muridnya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus membedakan ketika membaca panjang, pendek. Ya, terutama di panjang, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5 dan bahkan ada yang 6 harokat. Nah, di sini ya kita mendapatkan faedah bahwasanya ya kita harus disiplin di dalam membedakan atau membaca mad asli ataupun mad far'i dengan cara apa? Mengetahui ya ciri-ciri atau rumus yang diberikan oleh para ulama seperti halnya tadi. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjada. Jadi jenis yang kedua tadi adalah mad far'i yang ketika dia bertemu setelah huruf mad adalah hamzah atau harokat sukun. Baik. Di slide yang kelima kita lanjutkan, hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Nah, beliau mengatakan huruf mad ada 3. Maka hafalkanlah lafaz yaitu wai. Maksudnya apa? Huruf waw, huruf alif, ya, huruf ya. Nah, 3 huruf ini adalah huruf-huruf mad. Maka ketika kita ditanya sebutkan huruf-huruf mad, maka sebutkan huruf ya 3 ini, huruf waw, huruf alif dan huruf ya. Inilah sebab ya bacaan itu menjadi panjang. Wahya, dan contohnya di dalam Quran ada fi nuhiha. Nah, dicontohkan di situ di dalam Al-Qur'an beliau mengambil contoh dari 3 huruf tadi, ada di satu contoh ini. Apa itu? Nuhiha, nuhiha. Nah, jadi ada 3 ya huruf mad di situ sekaligus dalam satu contoh. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham. Ya, kasrah sebelumnya harus ya. Nah, syaratnya ya 3 huruf tadi tidak hanya huruf tapi harus diperhatikan. Ya, huruf sebelum huruf-huruf mad tadi adalah didahului dengan huruf. Ketika dia ya, maka huruf sebelumnya harus kasrah. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham, ya, dan sebelum waw dham. Jadi sebelum huruf waw itu ada huruf berharakat dham, dhamma. Wa syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Nah, di situ juga fathah sebelum alif karena ini suatu keharusan, ya, suatu syarat yang sudah ditetapkan. Maka kalau alif berarti sebelumnya fathah. Jadi waw sebelumnya dhamma. Ya sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Ya, alif sebelumnya sudah tentu dia berharokat fathah. Nah, ini adalah rumus ya ketika kita mengetahui itu bacaannya panjang atau tidak. Wallinu min hal ya wa wawun sakana atau sukina, ya, ketika yang kedua selain dari huruf-huruf mad ada huruf lin. Nah, huruf lin darinya ada 2, yaitu huruf ya dan huruf waw yang sebelumnya disukun. Ya, dia bertemu sebelumnya apa? Didahului dengan harokat fathah, ya, maka dia disebutlah dengan lin, ya. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada ya syarat dari huruf mad tadi. Yang pertama, ya, alif sebelumnya fathah, ya, waw ada huruf waw mad sebelumnya dhamma dan huruf ya sebelumnya kasrah. Nah, kita ke contoh yang ke slide 7 ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan contohnya nuhiha. Nah, di mana huruf madnya di situ ada berapa? Yang pertama ada huruf waw, nu. Ya, di situ ada huruf waw sebelumnya berharakat dhamma. Hi. Nah, di situ dibaca panjang, ya, sebagaimana para ulama mengatakan kadar harokat mad asli atau mad tabi'i 2 harokat. Hi dibaca panjang 2 harokat. Karena sebab apa? Huruf mad yaitu ya sebelumnya berharokat kasrah. Hi panjang. Ha. Kemudian yang ketiga adalah huruf alif yang sebelumnya fathah. Nah, ini adalah rumus ketika kita menemukan ya huruf-huruf mad, maka harus kita membacanya sebanyak 2 harokat.
Baik, sekarang kita latihan. Nah, perhatikan di slide yang ke-8. Ya, contoh. Musa, ada berapa matnya di situ? 2. Di huruf apa? Huruf waw ya. Sebelumnya ya, huruf mim berharokat dhamma. Nah, ini adalah mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua, ada huruf apa di situ? Huruf ya apa alif? Alif. Ya, alifnya alif di atas ya itu. Ya, alif maksurah. Nah, maka ini sebabnya alif ya, bukan ya. Ya, ada yang membaca musai. Nah, itu salah. Atau ada yang musaya. Nah, itu lebih parah tuh. Ya, harusnya apa? Di situ adalah sebab mat. Ya, alif tidak selalu tegak. Ya, panjang, tapi alif yang kecil di atas ya. Kadang ada juga alif huruf mat yang berada di atas waw. Nah, itu juga mat, huruf mat. Ya, huruf mat. Jadi alif itu ada 3 bentuk. Ketika dia berada di alif, alifnya berada di atas huruf ya atau di atas huruf waw. Baik. Yang kedua, qulu. Nah, qulu. Nah, di situ ada berapa matnya? Ada 2 juga sama. Ya, semuanya sebabnya adalah huruf mat yaitu waw, sebelumnya berharokat dhamma. Yang ketiga, fiha, ada 2. Ya, apa huruf matnya di situ? Ya dan huruf alif. Yang berikutnya, qalu, ada berapa mat di situ? Ada 2 di huruf ya alif dan huruf waw. Ya, baik. Yang kemudian ya contoh berikutnya yusikum. Nah, di situ ada 2 juga sama. Atujadilunani. Nah, perhatikan di sini ya, ketika kita ingin memberikan tempo panjang durasi harokat itu tergantung ya kembali kepada ritme bacaan seseorang. Ketika Anda membaca tahqiq maka diperlambat ya, panjang kadar apa namanya matnya. Atau ketika kita membaca dengan tadwir, agak sedang membacaan Al-Quran kita, maka kita percepat. Atau ketika kita membacanya hadir lebih cepat, maka itu juga akan berpengaruh dengan kadar mat yang kita baca. Ya, baik. Isa, nah di situ juga sama, ada 2. Yasumunakum, nah itu juga sama, ada 2. Ya, sebabnya ada huruf mat yaitu huruf waw bertemu sebelumnya harokat dhamma. Ya, baik. Sekarang yang kedua, sebab panjang adalah lin. Ya, lin itu rumusnya apa? Wallinu minhal ya wa wawun sakana. Jadi 2 huruf saja. Ada huruf waw dan huruf ya. Nah, kita perhatikan di slide 9. Rumusnya harus didahului harokat fathah. Au sai. Nah, itu adalah lin. Apa bedanya mat dengan lin? Kalau mat adalah proses memanjangkan suara dari suatu harokat. Kalau lin apa? Melembutkan ya suara daripada yaitu huruf waw dan huruf ya. Nah, jadi ini ada pengecualian nanti ya. Apakah lin juga disebut mat? Ya, tergantung. Kita akan lihat seperti apa contohnya sehingga dia akan menjadi huruf contoh dari mat lin. Baik, sekarang kita ke contoh daripada lin ya. Kalau yang sebelumnya kita mengetahui rumusnya adalah waw dan huruf ya, sebelumnya berharokat fathah. Au, sai, tau, tai. Nah, itu adalah lin. Maka kita perhatikan agar dia menjadi sebuah mat dipanjangkan. Kita perhatikan contoh di slide yang ke-10. Ada contoh di dalam surah Quraisy. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, di situ sebab mat lin terjadi di akhir karena dia waqaf. Sebabnya nanti karena sukun yang arid disengaja, bukan sukunnya asli. Maka kita kenal ada istilah apa? Mat arid lis sukun. Maka ini juga masuk.
Apakah mad lin juga termasuk? Iya, termasuk karena sebabnya disukun. Ya, jadi dalam satu contoh bisa terjadi beberapa istilah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, di sini ada wa amanahum min khauf. Nah, di situ terjadi mad lin. Ya, bedakan lin dengan mad lin. Ketika dia tidak ada akhir daripada huruf-huruf lin, yaitu huruf yang bisa disukunkan, maka dia hanya terjadi lin. Ya. Kemudian yang terakhir al-bait. Nah, di situ juga sama. Adalah contoh daripada mad lin, ya. Kenapa? Apa sebabnya? Ada huruf ya yang sebelumnya berharokat selalu fathah. Yang diakhiri dengan apa? Huruf yang disukunkan. Oke, baik. Teman-teman sampai di sini ya. Jadi qala an-nazim Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin menjelaskan ya bahwasanya mad itu terbagi menjadi dua, mad asli dan mad far'i. Kalau mad asli dia akan tegak berdiri dengan 3 huruf yang tidak boleh bertemu hamzah atau sukun. Adapun mad far'i adalah kebalikannya. Makanya nanti kita akan mengenal istilah-istilah dari mad yang asli, yang tabi'i, yang serupa dengannya. Ada mad badal, ada mad silah qasira, ya, ada nanti mad tamkin, mad iwad, ya, mad apalagi mad silah qasira, ya, dan seterusnya. Kemudian yang 4 sampai 5 sebabnya hamzah, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah tawila. Sebabnya apa? Hamzah. Nanti ada lagi mad yang sebabnya setelahnya bertemu sukun. Ada mad lazim mutsaqqal kalimi, mad lazim mutsaqqal harfi, ada mad lazim mukhaffaf kalimi, ada mad lazim mukhaffaf harfi, ada mad farqi dan seterusnya, ya. Itu next insyaallah. Ya, intinya alhamdulillah kita bisa mengetahui ya huruf itu dibaca panjang apa sebabnya, ya. Inilah yang harus kita hafalkan. Adapun istilah dengan sendirinya kita akan bisa connect, ya. Tentu dengan kita memahami ya setiap ya makna atau arti dari setiap istilah-istilah yang ada, maka kita akan bisa memahaminya. Ya, alhamdulillah sampai di sini semoga bermanfaat. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan silakan dipraktekkan insyaallah. Teman-teman juga sudah mempelajarinya lebih dalam terkait dengan aqsamul mad, ya, jenis-jenis mad. Nanti insyaallah akan ada lagi disinggung oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait setelahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.